Hai pemirsa, berjumpa lagi bukan konten kreator dalam sebuah narasi. Selamat menikmati tayangan berikut. Pendahuluan, pemilu sudah semakin dekat. Suhu politik Indonesia saat ini mulai terasa panas, sepanas hawa di siang hari yang kian membuat kita terasa pelik dan malam yang begitu dingin hingga menusuk tulang. Saya sendiri sebenarnya cenderung untuk tidak memihak, walau di beberapa postingan ada postingan mengenai kelebihan salah satu calon presiden 2024, yaitu Anies Baswedan. Mengapa saya memposting keberhasilan Anies Baswedan? Karena selama ini, media selalu mendiskreditkan kiprah beliau. Sejauh ini, saya menilai media saat ini terlalu sering mempropagandakan keberhasilan pemerintah, padahal nyatanya kondisi ekonomi tak seindah angka-angka yang dipublikasikan. Selain itu, kebanyakan media saat ini bukanlah media netral yang memang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, melainkan ada kepentingan lain yang menyertainya. Entah kepentingan politik atau masalah rating. Pada kenyataannya, setiap manusia itu pastilah ada plus minusnya. Tak ada manusia yang sempurna. Itulah sebabnya, saya menulis artikel ini. Berikut penilaian saya terhadap ketiga calon presiden 2024. Ganjar Pranowo. Capres ini adalah Gubernur Jawa Tengah hingga saat ini. Ganjar banyak mendapat support dari berbagai media. Berbagai kegiatan dan sepak terjangnya kerap dimuat di berbagai media, baik media online maupun sosial media. Pendukung capres ini tergolong besar. Bahkan, capres ini digadang-gadangkan pengganti Presiden Jokowi. Namun, ada satu nota hitam yang menyertainya, yaitu kasus suap IKTP yang diungkap di Pengadilan Nazarudin. Yang jadi permasalahan, hingga saat ini tak ada pembuktian di pengadilan jika ucapan Muhammad Nazarudin salah. Tanpa klarifikasi secara terbuka, tentulah capres ini menyisakan tanda tanya besar. Terlebih, Provinsi Jawa Tengah yang dipimpinnya alih-alih keluar dari tingkat kemiskinan ekstrim. Yang ada, saat ini kemiskinan di Jawa Tengah tetaplah ekstrim, walau media banyak memberitakan keberhasilan beliau. Prabowo Subianto, capres ini adalah mantan Danjen Kopassus yang berpengalaman. Kini, dia menjadi Menteri Pertahanan. Pak Prabowo ini sejatinya adalah orang yang konsisten, dan kecintaannya pada tanah air tak perlu diragukan. Sayangnya sejumlah kisah miring mengenai dirinya sempat membuat namanya buruk. Pemberitaan mengenai sepak terjang beliau memang terdengar begitu mengerikan. Hanya saja, beliau masih memiliki pendukung setia hingga kini, bahkan termasuk dari kalangan aktivis 1998, padahal berita miring tentang beliau yang sering dihembuskan oleh beberapa kalangan terkait dengan aktivis 1998. Hal tersebut cukup aneh. Seiring waktu, akhirnya ada juga penjelasan mengenai aktivis 98 dan tim mawar dari seorang purnawirawan TNI, yaitu Kiflan Zain. Beliau menjelaskan hal itu di podcast Refly Harun. Dari penjelasan beliau itulah saya menyimpulkan bahwa Pak Prabowo memiliki patriotisme yang tinggi. Sebaiknya kita tak mudah menghakimi beliau karena masa lalunya. Kita harus mengetahui track record beliau secara lengkap, dan jangan hanya dari satu sisi saja. Kita harus melihat dari sisi lainnya, barulah menentukan penilaian. Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang satu ini pembawaannya begitu kalem dan sabar menghadapi para haters. Sosoknya yang cenderung tenang dan murah senyum ini seolah begitu menikmati terpaan berita miring para haters seolah itu hal biasa. Tak hanya itu, media banyak yang tak bersahabat dengan beliau. Berbagai fitnah dan tuduhan miring begitu masif dialamatkan pada beliau, namun sosok beliau yang tenang seolah tak mempengaruhi langkah dan tindakannya. Kendati banyak media tak bersahabat dengan beliau, namun ternyata beliau tetap mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Untuk Anies Baswedan,
Saya sendiri tak tahu apakah beliau cukup cakap memimpin negara ini, karena selama ini media selalu mengaburkan kiprah beliau, namun jika dibuka track recordnya, mungkin capres ini yang paling bersih. Bagaimana jika presiden selanjutnya adalah Joko Widodo? Hal ini adalah kesalahan besar. Jika Pak Jokowi kembali maju sebagai capres, tentulah permasalahan makin pelik. Selain nama Pak Jokowi yang makin buruk, kecurigaan akan KKN makin memanas dan dapat menimbulkan permasalahan besar. Saat ini saja kepercayaan masyarakat pada pemerintah menurun, terlebih jika Presiden Jokowi naik di periode ketiga. Kesimpulan, dari penjelasan saya di atas, silahkan Anda menilai sendiri siapa capres yang menurut Anda paling layak. Anda harus melihat data yang ada secara lengkap sebelum memutuskan untuk memberikan dukungan. Jangan sampai Anda merasa tertipu untuk yang kedua kalinya. Dan sejujurnya, pemilu tahun 2024 adalah yang terburuk dalam sejarah karena presiden sendiri tak netral. Jelas ada yang salah di rezim sekarang. Demikianlah narasi singkat ini. Bagaimana menurut Anda?